Pidato kenegaraan perdana dari Presiden Prabowo Subianto pada pasca pelantikan menyebut masalah dan pekerjaan rumah Indonesia ternyata masih sangat banyak. Lalu apakah dengan pengumuman serta pelantikan yang direncanakan akan dilakukan pada esok hari untuk para menterinya, ini juga bisa akan linear dengan kinerja yang efektif pada 100 hari pertama? Kami akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ray. Waalaikumsalam, malam Bung. Apa kabar? Sejauh ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini menarik Ya. karena kemudian pidato pertama dari Presiden Prabowo, kita sudah menyebutnya Presiden Prabowo begitu hari Iya ini, dong, ya kan udah dilantik. bahwa ada beberapa poin yang saya catat, yaitu penyelewengan, kolusi pejabat pengusaha, sudah kebocoran. Nah ini artinya sudah ada tabulasi masalah yang rasanya cukup banyak, dan itu kan pasti mereverse pada pemerintahan yang lama. Bagaimana menurut Anda, apakah akan memang ada kejutan ketika memang narasinya keberlanjutan pada pemerintahan Prabowo nanti? Kalau yang namanya keberlanjutan artinya pokok-pokok masalahnya itu sudah diselesaikan sebelumnya. Harusnya. Namanya berlanjut kan. Jadi sebetulnya tinggal menyelesaikan apa yang tersisa kan. Ibaratnya 60% setidaknya ya, pekerjaan yang dianggap berat itu sudah selesai. Nah tinggal 40%-nya. Yang 40% ini yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Gitu. Nah oleh karena itu bagi saya agak agak heran juga, keberlanjutan kok diisi malah jumlah kabinetnya lebih banyak daripada jumlah kabinet yang sebelumnya. Pada waktu begitu banyak sekali belanja masalahnya, kita hanya punya 34 anggota kabinet loh. Gitu. Sekarang hanya sifat pemerintahan yang sekarang ini adalah keberlanjutan, malah kabinetnya nambah 14 sampai mungkin ya 15 anggota kabinet baru. Gitu. Nah jadi keberlanjutan apa yang dalam konteks kayak begini gitu, itu jadi pertanyaannya. Tapi kalau dengan logika itu bukankah menjadi masuk akal, paling tidak logika saya yang awam ini, dengan masalah yang cukup banyak ya harus memang menambah orang di dalamnya untuk menyelesaikan, atau kemudian itu menjadi terbalik? Pertanyaannya adalah banyakkan di zaman Pak Jokowi apa zaman sekarang? Oke, tentu sekarang. Itu satu tuh. Nah yang kedua, Pak Prabowo mengakui bahwa Pak Jokowi bagus nggak? Bagus. Itu kan jawabannya kan Pak, bagus. Loh, kalau bagus aja cuma pakai 34 menteri kok. Bagus kerjanya. Tapi kan tabulasi masalahnya cukup banyak nih Bang. Artinya makanya, yang tersisa, tertinggal, yang menjadi beban beliau hari ini, itu kan tadi sudah disebutkan begitu. Makanya saya balik lagi kan. Banyakan di daerah Pak Jokowi apa di era sekarang. Yang namanya melanjutkan di mana-mana yang nggak lebih banyak masalahnya daripada yang sebelumnya. Seharusnya. Kan? Namanya melanjutkan. Jadi sebetulnya apa yang bisa kita baca dari... Kecuali Anda mengatakan memulai. Oke. Kan aku ini sedang memulai. Nah kalau begitu pasti beban pekerjaannya banyak banget. Tafsiran dari pidato yang disampaikan dengan sejumlah tabulasi masalah tadi, ini kemudian menunjukkan Pak Prabowo akan melanjutkan atau memang akan merestart dan memperbaiki tadi? Kalau dilihat dari anggota kabinet ini, menurut saya sih yang dijaga oleh beliau ini kan ekonominya aja. Jangan sampai goyah lah, mungkin dengan pemain baru, aktor baru, macam-macam dan sebagainya. Di luar itu ya menurut saya nggak menunjukkan satu keberlanjutan. Karena yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan mengubah nomenklatur dari kementerian. Yang sebelumnya ini digabung lalu dipisah Pak Prabowo ya maksudnya. Iya Pak Prabowo ya. Sebelumnya digabung lalu dipisah oleh beliau. Dan sebagainya. Entah apa tujuan pemisahan itu, karena pada pos-pos yang kita anggap juga sebetulnya jangankan dipisah, mungkin masih perlu apa enggak, itu juga masih pertanyaan gitu loh kira-kira tuh kan. Nah itu tetap dipertaruhkan oleh Pak Prabowo gitu. Nah artinya apa gitu, artinya kalau di bidang ekonomi mungkin keberlanjutan, tapi di bidang yang lain sih saya kira Pak Prabowo justru memulai hal baru. Misalnya Menteri Hukum beda dengan Menteri HAM. Menteri Pendidikan malah 3. Dan difokuskan masing-masing gitu levelnya ya. Lalu Menteri Hutan dan Lingkungan Hidup dipisah. Dan sebagainya. Ini artinya kan tidak sesuai dengan nomenklatur pelanjutan itu. Yang ada adalah pemisahan gitu. Nah kalau artinya kan ada fokus-fokus sendiri nih. Nanti-nantinya gitu. Yang itu pertanyaan saya. Itu sebetulnya perlu dipisah apa enggak gitu. Seperti misalnya soal Menteri Lingkungan Hidup dengan Kehutanan. Kan dulu filosofinya itu digabung supaya hal yang berhubungan dengan kehutanan, eksplorasi, pemberdayaan macam-macam satu pintu. Tidak tumpang tindih dan nggak banyak birokrasi macam-macam dan sebagainya gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua, kalau misalnya disebut dalam kerangka untuk istilahnya itu ya, banyak masalah kita macam-macam dan sebagainya itu gitu, lalu dibuat begitu banyak kementerian gitu.
Nah, masalahnya apa sih sebetulnya? Kan masalahnya ujung-ujungnya kan terlihat pada bidang ekonomi kan. Tapi dengan membengkakkan jumlah anggota kabinet yang begini besar, loh, ini persoalan sendiri gitu loh. Karena beban biaya negara kita makin banyak kan dalam konteks begitu gitu. Nah, gimana kita mau menyelesaikan, mengefektifkan, menstimulus ekonomi dan macam-macam sebagainya dengan jumlah anggota kabinet? Artinya apa? Beban negara kita untuk belanja harian makin meningkat. Jangan-jangan nanti belanja harian kita dengan belanja modal udah nggak sebanding gitu loh kira-kira tuh. Tapi menurut Anda apakah kemudian soal ekonomi itu menjadi fokus utama atau terabaikan dengan logika yang Anda sebutkan? Atau kemudian dengan soal Pak Prabowo juga ngomong soal hari ini kita diterima G20 atau kemudian hari ini ekonomi kita ke-16 terbesar di dunia, tapi yang kemudian disebut dampaknya jangan-jangan belum terasa bagi warga miskin begitu. Apakah itu bukan... Itu yang saya juga nggak ngerti dari pidato Pak Prabowo. Di satu segi beliau seperti mengkritik. Jangan bangga dong masuk di 20, jangan bangga dong di ekonomi terbesar 16 dunia. Kalau ketimpangan begitu besar dalam negeri. Saat yang bersamaan, menteri-menteri yang membuat itu dipakai oleh beliau. Jadi maksudnya itu sama tidak sejalan. Iya, hanya satu. Hanya satu dari mantan yang berhubungan dengan ekonomi itu yang diganti oleh Pak Prabowo. Umumnya yang kita dengar adalah orang-orang yang menjadi bahan kritiknya Pak Prabowo ini. Itu juga yang sekarang menangani ekonomi kita. Misalnya swasembada pangan dong. Menteri perindustriannya itu. Menteri perdagangannya itu. Menteri pertaniannya itu. Jadi menurut Anda itu tidak menggambarkan narasi pidato dari kemudian nama yang beredar paling itu maksud saya kan. Jangan bangga dong ketimpangan lah. Ketimpangan itu kan di eranya Pak Jokowi membesar. Kan kira-kira gitu. Nah, menterinya ini. Nah, sekarang menteri ini dipakai lagi oleh Pak Prabowo. Nyetelnya itu gimana nyetelnya itu gitu loh. Itu yang sebetulnya menjadi pertanyaan besar begitu ya. Ya, itu dia. Jadi maksud saya pidato-pidato itu sebetulnya agak kontradiktif dengan suasana yang kita bangun sekarang. Contoh lain tuh, misalnya gini, pidato Pak Prabowo yang mengatakan seperti ya kita buat dalam bahasa 1-2 kalimat lah, zero toleran terhadap korupsi kan. Iya, betul. Di garis bawah banget. Garis bawah banget ya. Pertanyaannya, Pak Prabowo seleksi nggak calon menterinya itu yang berhubungan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi? Walaupun kemarin dipanggil lagi ya, itu kan menjadi kritik banyak orang. Itu maksud saya, yang sekarang ini kan ada sekitar 110-an orang yang dipanggil oleh Pak Prabowo ke Hambalang kan. Hari pertama dan yang kedua. Dari 100 sekian itu diseleksi nggak sama Pak Prabowo? Track record-nya seperti apa? Ya kan, punya masalah hukum nggak? Atau mendekati masalah hukum nggak? Harta kekayaannya juga seperti apa? Gaya hidupnya seperti apa? Itu di tracking nggak sama Pak Prabowo? Itu maksud saya gitu. Karena kita mendengar beberapa orang yang sebelumnya ini dikait-kaitkan dengan satu peristiwa hukum, ya kan tetap juga dipanggil oleh Pak Prabowo kan? Ya, tetap ada. Tapi Anda sebagai publik dan juga analis begitu ya, bagaimana harusnya agar kita teryakinkan soal itu? Karena soal yang mana ini? Iya, soal kita masih ngomong soal korupsi, kemudian soal orang yang terafiliasi yang kemudian dikaitkan dengan beberapa kasus. Saya ingin fokus di situ dulu. Artinya begini, saya mengingat bagaimana 2014 Pak Jokowi menggunakan KPK saat itu seakan-akan audisi menteri. Dilihat dulu track record dan segala macam. Tapi kan ya tidak mungkin menggunakan pola yang sama hari ini. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Dengan KPK yang kemudian dituduh dilemahkan, yang kemudian dianggap dekat dengan Presiden Jokowi pada saat itu. Nah, kalau kesadaran itu muncul di dalam diri Pak Prabowo, misalnya Pak Prabowo mengatakan, saya nggak mau kirim deh karena KPK-nya lagi lemah. Di pidatonya nggak ada keinginan untuk menaikkan harkat dan martabat KPK lagi. Jadi menurut Anda seharusnya itu menjadi highlight juga begitu ya? Iya, kan mestinya dia mengatakan korupsi, oleh karena itu dengan KPK yang menurut pandangan publik termasuk saya melemah ini akan saya kembalikan lagi setidaknya undang-undang yang sebelum revisi. Kan mestinya begitu. Karena revisi ini yang membuat KPK seperti sekarang kan. Gitu. Kenyataannya beliau nggak menyentuh itu. Dan nggak melakukan, kalau ternyata beliau menganggap bahwa KPK masih layak, kenapa nggak dikirim? Tapi sebenarnya skema apa yang bisa kita harapkan begitu untuk kemudian meyakinkan publik? Dan nggak perlu sebetulnya dikirim nama-namanya juga. Kenapa? Karena kita udah tahu kok siapa yang pernah berhubungan dengan. Ya, jadi kan? Seharusnya memang tidak dipanggil dari awal ya menurut Anda. Tapi kan belum ada putusan pidananya. Ini bukan soal putusan pidana. Anda benar-benar nggak zero toleran itu maksud saya. Kalau udah ada zero toleran, Anda juga nggak akan mengundang anggota kabinet atau duduk di kursi kabinet dari keluarga yang sama.
Gitu loh kira-kira tuh. Iya, Sebab iya, iya. dimanapun dinasti itu memberi gambaran bahwa Anda nggak peka pada isu-isu korupsi. Jadi kalau ada bapak jadi menteri, anak jadi wamen gitu, itu menunjukkan juga Anda nggak. Itu di luar tadi yang kita bahas ya, soal Enggak, itu mereka yang sudah dikaitkan dengan kasus-kasus hukum yang saya mau sudah ada begitu. katakan ya, kan basis awal dari korupsi kita itu kan salah satunya adalah dinasti kan. Gitu. Kalau Anda memelihara praktek dinasti di dalam politik itu, jangan bicaralah hebat-hebat soal korupsi gitu loh. Sebelum menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, kalau kita kan mendengar nih ada bapak jadi menteri, ada anak jadi calon wakil menteri. Lah, itu dalam satu kementerian, dalam satu dalam apa namanya? Satu badan. Itu artinya Anda sedang tidak mencegah kemungkinan terjadinya praktek tindak pidana korupsi masa yang akan datang. Sebab nepotisme itu jalan masuk bagi tindak pidana korupsi. Oke. Gitu. Dan itu seharusnya sudah bisa terlihat dari situ ya Bang? Itu maksud saya. Oke. Bang, yang menarik juga adalah soal swasembada pangan dan juga swasembada energi yang kemudian juga cukup tebal. Saya kalau membaca pidatonya mungkin agak cukup panjang, 2-3 alinea begitu. Nah dengan kondisi yang bisa kita baca, yang menurut Anda kontradiktif tadi, sebetulnya itu seberapa rasional kemudian kita capai di 5 tahun ke depan? Saya nggak mengerti ekonomi. Cuma kalau membaca beliau secara politik, ini memang concern beliau dari awal kan. Sejak 2009 beliau sudah bicara tentang kemandirian. Betul. Swasembada. Nah, seberapa besar? Ya saya nggak tahu. Saya kan mengatakan tadi, Menteri Perdagangannya dia juga, Menteri Pertaniannya dia juga, gitu. Lalu kita berharap kepada Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian yang happy aja dengan banyaknya impor gitu loh. Oke. Terus gimana lagi menjelaskannya itu maksud saya. Kan kalau Anda sudah kritik wilayah itu, Anda masuk ke wilayah itu, Anda perlihatkan dong wajah yang berubah dari itu gitu maksud saya. Oke. Itu sama seperti misalnya, sayangnya beliau nggak pidato, kan dulu salah satu pidatonya kan anti utang. Iya. Kita kenal dari Pak Prabowo, anti utang. Tapi menterinya kan menteri yang ia kritik selama ini paling banyak berutang. Iya. Oke. Itu menjadi salah satu instrumen lain begitu ya. Ya sebenarnya juga harus kita konfirmasi begitu. Oke, tapi yang juga menarik, bagaimana menurut Anda tadi Pak Prabowo juga bicara soal demokrasi, bahwa dia menceritakan dulu kalah 2 kali oleh Pak Jokowi tapi kemudian diajak, dan hari ini mengajak semua elemen untuk membangun bersama. Dari kacamata demokrasi sebetulnya saya ingin tanyakan pada Anda, bagaimana kita bisa meyakini bahwa masih ada check and balances, tidak akan terjadi lagi yang namanya pengesahan undang-undang yang terburu-buru, yang di malam hari misalkan dalam beberapa kasus undang-undang di beberapa tahun ini? Gini, pejabat kita ini menurut saya amat demen berbicara demokrasi kala itu menguntungkan dirinya. Oke. Gitu. Jadi dia butuh demokrasi itu untuk melegalisasi langkah-langkahnya gitu. Tapi dia nggak akan bicara demokrasi kalau itu menghampat langkah-langkahnya. Sebagai contoh misalnya, ayo hilangkan dong nepotisme itu. Dia keberatan. Gitu kira-kira. Dia ngangkat anaknya Jokowi yang Jokowi sedang berkuasa. Gimana Anda mau bicara demokrasi? Kan kalau beliau mengatakan soal halal kan boleh undang-undang ya. Kalau boleh dan undang-undang kan nggak mesti harus demokratik. Di negara otoritarian juga ada undang-undangnya, nggak bisa semena-mena juga rajanya begitu, apalagi sekarang ini ya kan. Negara demokrasi itu salah satunya adalah di atas soal boleh dan nggak boleh itu. Gitu. Itu yang pertama dulu. Nah yang kedua juga ketika beliau bicara tadi, Anda sebut bicara negara yang demokratik lah gitu ya. Ya oleh karena itulah harus ada upaya yang kuat. Saya memberi apresiasi sedikit lah kepada Pak Prabowo, tidak serta-merta kerabatnya diajak di dalam anggota kabinet. Itu salah satu yang menurut saya menarik di awal-awal ini. Tapi kita nggak lihat nanti. Sebab salah satu dari ponakannya kan kita dengar juga masuk dalam struktur pemerintahan sekarang gitu. Entah wamen atau menteri kita belum tahu. Tapi nggak semua karena banyak ponakan-ponakannya sebetulnya yang berkiprah di dunia politik gitu. Nah itu mungkin is okay dalam konteks Pak Prabowo. Tapi kan tidak serta-merta itu kita lihat bahwa beliau bersikap demokrat. Itu yang saya sebut tadi. Kalau ada ayah menteri, yang lain waktu jangan sampai satu institusi itu badan. Bang Rey, kita tahan dulu. Kita akan lihat bersama. Ini gambar dari Solo, Jawa Tengah. Kita melihat ini kemudian parade yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian untuk menyambut Presiden Joko Widodo yang tiba pulang ke Solo pasca purna tugas sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.
Dan jika kita lihat suasananya, memang ini berada di komplek yang berada di dekat rumah dari Presiden atau Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, yang memang kemarin atau minggu lalu ini juga dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum ia dilantik pada 20 Oktober ini. Sebelumnya kita lihat pasca turut hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Presiden Jokowi juga turut hadir dan ikut tadi mengantarkan Presiden Prabowo Subianto ke Istana Merdeka dalam acara pisah sambut Presiden. Dan kemudian tadi kita lihat bersama bahwa Joko Widodo juga berangkat dari Istana Merdeka menuju Bandara Halim. Ini kita lihat bersama Joko Widodo dan juga Ibu Iriana berdiri di atas mobil melalui rooftopnya dan membagikan sejumlah souvenir kepada para relawan dan juga masyarakat yang turut menyambut kedatangan dari Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dan kita masih lihat bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi menaiki sebuah mobil pasca tiba di Solo, Jawa Tengah menuju kawasan rumahnya di daerah Sumber, Solo, Jawa Tengah. Dan jika kita lihat sebetulnya ini posisi jalan yang tidak terlalu jauh dari rumah Jokowi. Dan sembari menyapa masyarakat, kita lihat bersama sembari tadi Joko Widodo juga membagikan sejumlah kaos dan merchandise pada masyarakat yang menunggu. Ini kemudian menjadi kepulangan pertama Joko Widodo pasca purna tugas sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Seperti apa yang kemudian disampaikannya beberapa waktu yang lalu, pulang ke Solo menjadi salah satu tujuan dan juga targetnya pasca purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Baik, saya ingin juga minta komentar dari Anda, Bang Rey. Ini kemudian menjadi hal yang baru, Bang. Jadi kita lihat ketika Presiden sudah purna tugas, ini kemudian diantar ikut arak-arakan dari istana ke bandara, kemudian ini sampai di rumah pribadinya di kota asalnya begitu. Ini menjadi hal yang baru. Apa yang bisa Anda tafsirkan begitu dari sejumlah pelepasan yang dilakukan pada Presiden Jokowi? Ya, kalau dibilang baru ya baru, ya. Tapi pertanyaannya ini kan relevan dengan
berbagai survei yang menyebut tingkat kepuasan itu sampai 80%. It's okay, itu baguslah kalau ada presiden yang bekerja dengan tingkat kepuasan 80%. Tapi bagi saya itu tidak sekedar melihat angka 80% itu. Yang saya lihat itu adalah 80% itu kalau nepotismenya berkembang bagaimana? 80% itu kalau kebebasan berpendapatnya makin terancam bagaimana? 80% itu kalau kemudian moralitas berbangsanya berkurang bagaimana? 80% itu kalau korupsinya makin merajalela bagaimana? Jadi kalau kemudian dicitrakan hari ini ada semacam pelepasan. Saya tidak mengatakan dicitrakan. Ya. Fine-fine aja. Yang saya mau lihat tuh di luar 80% itu. Yang ada 20%. Yang saya mau tanyakan, masyarakat kita puas sampai 80%. Tapi nepotismenya berkembang. Tapi kebebasan berpendapatnya makin menurun. Pemberantasan korupsinya juga makin menurun. Itu yang moralitasnya makin menurun. Kan kita lihat sekarang nih pejabat kita sudah jabatannya tinggi, lalu berlomba-lomba jadi gelar akademik. Kalau mau jadi akademisi ya sekolah yang benar kan kira-kira gitu. Nah, kan kita lihat ini bolak-balik semua. Suasana yang kita lihat ini kan. Sudah jadi pejabat, ngejar gelar akademik. Sudah tinggi gelar akademiknya, pengennya jadi pejabat. Bolak-balik. Nah ini berhubungan dengan apa yang saya sebut tadi soal soal moralitas, soal mindset dan sebagainya. Nah dengan 80% itu bagaimana kita menjelaskan ini semua? Gitu. Dan ini menjadi relevan atau tidak kemudian kita melihat ada pelepasan, ada kemudian semacam Pak Jokowi? Saya mau mengatakan, saya kan di antara yang 20% itu, yang mau 80% yang puas ini begini ya, silakan saja, tidak ada masalah, ya kan? Orang namanya gembira, orang namanya puas, ya tentu mereka akan mengekspresikan kepuasan itu dengan macam cara ini. Nah, di antara yang 80% itu kan ada yang 20%. Nah, yang 20% itu adalah saya. Yang saya mau katakan itu tadi adalah, memang ada 80% yang puas. Tapi demokrasi kita menurun dari hampir semua indikator yang berhubungan dengan demokrasi. Bagaimana kita menanggapi itu? Nah, concern saya di situ. Bahwa masyarakatnya mau meluapkan kegembiraan, is okay. Tapi yuk kita perhatikan demokrasi, hampir semua indikator demokrasi kita di era Pak Jokowi itu menurun loh. Gitu. Jadi seharusnya penting atau tidak melakukan seremoni seperti ini? Aku nggak bisa mengomentarinya. Namanya orang mengekspresikan ya kepuasannya is okay aja. Itu maksud saya. Yang saya mau katakan, ayo kita perhatikan juga ada indikator demokrasi yang menurun di hampir semua indikatornya. Dan Anda harus kita ingat bahwa Republik ini dibentuk tidak sekedar untuk memuaskan kepentingan perut kita, tapi juga akal. Nah, akal itu adalah fasilitatornya adalah demokrasi. Jadi kalau kita kenyang, demokrasi kita tinggal, bukan itu tujuan kita berbangsa dan bernegara. Dua-duanya harus seimbang. Perut kenyang, otak juga kenyang gitu kira-kira. Saya akan juga sama nih narasumber yang baru bergabung bersama kita, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Bang Andre Rosiadi. Bang Andre, apa kabar? Alhamdulillah, Bram. Lelah sekali sepertinya ya hari ini. Dengan Pak Prabowo akhirnya kemudian dilantik sebagai presiden. Bang, ini langsung saja. Saya dengan Bang Rey mengomentari begitu bagaimana kemudian prosesi Pak Jokowi pasca purna tugas dilepas Pak Prabowo dari istana ke Halim, kemudian saat ini kita melihat arak-arakan bersama begitu di Solo. Saya minta komentar Anda terlebih dahulu. Yang pasti kan Pak Prabowo mengantar Pak Jokowi dari istana ke Halim. Ini kan menunjukkan tradisi yang baik. Bagaimana pemimpin yang baru melepas pemimpin sebelumnya dengan menunjukkan penghargaan yang terbaik untuk pemimpin sebelumnya. Dan itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Yang kedua, soal tadi yang dikritisi oleh Bang Rey, soal Pak Jokowi disambut oleh warga Solo, itu kan haknya warga Solo, ya, yang menyambut warga Solo yang dianggap pemimpin mereka yang pulang kampung. Dan itulah bentuk ekspresi dari pendukungnya Pak Jokowi yang ada di Solo. Menurut saya kan inilah kebebasan berdemokrasi yang disertakan Bang Rey. Bang Rey kan diberikan kemampuan dan kebebasan untuk mengkritik. Ya, menurut saya itu yang kita jaga. Bahwa sejak pasca reformasi tahun 1998, siapapun boleh bicara, boleh mengkritik. Faktanya Bang Rey Rangkuti kan kita tahu sering mengkritik pemerintah. Tapi kan aman-aman aja kan Bang. Itu menunjukkan apa? Bahwa memang bangsa ini
pemerintah dan negara ini menjaga kebebasan berdemokrasi, menjaga kebebasan berekspresi. Saya rasa ada yang puas atau tidak puas itu hal yang biasa dan lumrah. Namanya juga demokrasi. Dalam keluarga saja kakak adik bisa berbeda pikiran gitu. Suami punya istri. Kadang-kadang sama istri juga berbeda pendapat. Ya. Nah, jadi ini juga hal yang biasa, hal yang lumrah, haknya Bang Rey untuk mengkritisi dan haknya juga masyarakat untuk mengapresiasi dan menyambut kedatangan Pak Jokowi di Solo. Oke, silakan Bang Rey. Enggak, itulah susahnya kalau kita ngomong sama orang yang telat, gitu loh kira-kira tuh. Pertama yang saya katakan tadi, ya orang mau mengekspresikan tingkat kepuasannya dengan cara begini ya monggo. Kan kita tadi bicara begitu. Cuman di tengah begitu, ayo kita pikirkan bahwa ada ada indikator yang melemah di hampir semua indikator yang berhubungan dengan demokrasi. Itu yang kita bicarakan loh, Bung Andre. Jadi gimana? Jadi kita nggak mengkritik itu, silakan. Itu hak setiap orang merasa puas, lalu mengekspresikannya, menyambut Pak Jokowi ya silakan saja. Cuman di tengah-tengah itu kita sebagai orang yang mungkin punya perspektif lain mengatakan ayo dong kita juga pikirkan. Kalau begitu saya coba kaitkan gitu dengan apa yang kemudian Pak Prabowo, Presiden Prabowo hari ini sampaikan di pagi hari, bahwa kemudian dia memuji Pak Jokowi soal demokrasi dengan mengajak beliau Pak Prabowo pada saat itu, tapi kemudian juga mentabulasi masalah. Saya mencatat Bang Andre, ini adalah soal kebocoran, penyelewengan, kolusi. Ini kan artinya ada cukup banyak masalah yang kemudian itu pasti reverse-nya kan ke pemerintahan sebelumnya, itu Pak Jokowi. Jadi sebetulnya itu akan mampu diselesaikan tidak dengan Pak Prabowo? Ya, Pak Prabowo itu kan menyampaikan suara rakyat. Bahwa beliau sebagai Presiden Indonesia ke-8 melihat kondisi real masyarakat. Bahwa beliau melihat kesuksesan dan keberhasilan. Tapi tentu masih ada kekurangan. Dan kekurangan itu yang harus kita perbaiki dan kita benahi. Ya mulai dari tadi komitmen-komitmen disampaikan. Bahwa beliau berkeinginan kita harus punya kedaulatan pangan. Kita harus mampu swasembada pangan. Swasembada energi juga seperti itu. Apalagi ketidakpastian dunia. Kalau terjadi perang yang kita takutkan. Apakah mau negara lain memberikan kita bantuan beras atau yang lain. Tapi kalau kemudian komposisi menterinya sama ini Bang, ini kan orang jadinya skeptis dengan tim yang sama, masa bisa berubah, membuat perubahan? Ini tidak semuanya sama. Jadi begini, satu persatu ya. Nah, pidato Pak Prabowo hari ini itu merefleksikan suara rakyat. Jadi Pak Prabowo ingin berkata jujur kepada masyarakat bahwa keberhasilan ya kita apresiasi dari Bung Karno, Pak Harto, ya itu disampaikan Pak Prabowo kan, Pak Habibie, Pak Abdurrahman Wahid, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, itu pemimpin-pemimpin yang punya jasa dan punya keberhasilan. Nah, kekurangan-kekurangan tentu harus kita perbaiki. Nah, inilah PR Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo menyampaikan komitmen-komitmen itu, termasuk tadi yang disampaikan oleh Mbak Rey, soal kebebasan berdemokrasi. Di situ disinggung oleh Pak Prabowo khusus bahwa masyarakat tidak boleh takut untuk menyampaikan pendapat. Masyarakat harus dilindungi. Nah, ini yang disampaikan komitmen oleh Pak Prabowo. Nah, bicara soal menteri yang insya Allah malam ini akan diumumkan. Karena sambil saya jalan di sini dari salah satu radio swasta, saya mendengar bahwa menteri-menteri calon menteri itu sudah mulai datang. Diwawancari doorstop di istana. Ya, menurut saya Presiden Prabowo punya hak prerogatif ya. Beliau menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar. Bang, ya. Tapi kalau orangnya sama itu Bang, saya pengen di situ dulu. Yang sama kan enggak semuanya. Ya, yang sama enggak semuanya. Jadi optimisme masih tetap bisa dibangun dengan komposisi yang mirip. 16 menteri Pak Jokowi ada dipanggil oleh Pak Prabowo kemarin. Bram, tingkat kepuasan masyarakat di survei di Bank Kompas itu 74%. Berarti sebagian besar menteri Pak Jokowi itu dianggap sukses oleh masyarakat. Nah, kalau ada menterinya yang baik, sukses, kenapa nggak diajak oleh Pak Prabowo? Pak Prabowo adalah salah satu menteri Pak Jokowi yang baik dan sukses. Sehingga beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia dengan suara terbanyak dalam sejarah demokrasi dunia. 96.200.000 meskipun mungkin oleh teman Bang Rai dikasih nilai 11 gitu loh. Jadi menurut saya berikanlah kesempatan Pak Prabowo menggunakan hak prerogatifnya. Mungkin dianggap masyarakat gemuk, tapi percayalah bukan gemuknya yang dinilai, tapi bagaimana efektifnya
kabinet ini dalam mencapai tujuan pembangunan. Oke, Bang Rey, efektif dan gemuk tadi Bang Rey. Kalau efektif itu similar dengan pernyataan efisiensi. Itu. Jadi kalau kita bicara efektif, bicara efisiensi, bicara tetap rasionalisasi. Sehingga hampir padanan kata dari efektivitas itu adalah rasionalisasi. Kalau Anda ingin perusahaan yang efektif, Anda merasionalisasi jabatan-jabatan. Kan selalu itu kita kan. Jadi nggak ada itu istilah yang kita dengar kalau Anda mau efektif, maka perbanyaklah jabatan-jabatan di dalamnya gitu. Itu agak kontradiktif tuh. Nah ini kan Presiden Prabowo itu mau mengatakan mau efektif, tapi jabatan-jabatan diperluas. Jabatan-jabatan yang menurut saya justru dipersoalkan. Misalnya tadi, efektif enggak? Bang Rey, mohon ditunggu sebentar, kita akan lihat. Ini kemudian politisi PAN, Yandri Susanto. Kita dengarkan bersama statementnya berikut ini. Untuk hadir ke istana, jam 8 harus tiba di istana katanya. Jadi saya lebih cepat, lebih aman, lebih tidak mikir lagi jalan macet gitu. Jadi memenuhi undangan itu dalam sini. Iya, batik coklat katanya. Oke, jadi agendanya ini nanti akan pengumuman semuanya, Menteri Wamen atau gimana Pak? Iya, kita tunggu dulu, kita pihak diundang. Acaranya apa kita belum tahu. Namanya diundang, kita datang, hadir, tepat waktu. Agendanya apa, kita serahkan kepada Pak Presiden Prabowo. Pak Yandri sudah tahu akan ditempatkan di posisi mana? Belum, kan nunggu pengumuman. Sebagai tadi yang bidangnya gitu, Pak. Gimana? Bidangnya apa, Pak? Tunggu pengumuman. Insya Allah tunggu pengumuman. Hah? Bidangnya aja. Bidangnya kan udah saya bocorkan waktu di Kartanegara, dikit-dikit kan. Sekarang banyak aja. Soal desa ya, Bang ya? Sabar dikit lah. Ya. Ada komentar Pak soal visi misi Pak Prabowo yang disampaikan tadi? Oh, top banget, bagus sekali, luar biasa itu. Itu energi yang luar biasa buat bangsa ini 5 tahun ke depan. Dan kalau semua rakyat Indonesia mendukung, kemudian kita kompak, insya Allah Indonesia akan menjadi negara besar di bawah Pak Presiden Prabowo. Cukup ya? Terima kasih Pak Yandri. Ya. Baik, itu kita lihat bersama politisi PAN Yandri Susanto baru saja hadir. Dan belum mau menyebutkan sebetulnya pos apa yang kemudian akan ditempati dan juga diampu dalam kabinet Prabowo Gibran ke depan. Meski kemudian tadi disebutkan pula sudah disampaikan saat kemudian audisi menteri pada minggu sebelumnya. Saya kembali ke Bang Rey. Jadi bagaimana kemudian soal keyakinan efektivitas dan efisiensi itu masih bisa kita yakini akan ada nanti begitu Bang? Ya tanda-tanda awal sih sebetulnya yang memberi kesan pertama kan. Jadi kalau Anda berbicara efektivitas tapi membengkakkan orang, ya Anda sedang tidak berbicara efektivitas. Anda justru berbicara tentang inefisiensi dan inefektivitas gitu loh. Itu yang kita lakukan tuh. Sebab hukum dari efektivitas itu rasionalisasi. Itu satu. Nah yang kedua, pembengkakan jabatan itu kan sebetulnya dengan asumsi kita tidak dibantu oleh teknologi seperti tahun era 70-an 80-an. Sehingga banyak pekerjaan yang harus ditangani oleh tangan manusia langsung gitu. Nah, tapi dengan tingkat pertumbuhan teknologi seperti sekarang justru banyak sekali pekerjaan yang sudah semestinya tidak lagi ditangani oleh manusia gitu. Oke, seharusnya maksud Anda jumlah personil dalam berkurang. konteks begitu ya semestinya rasionalisasi terjadi. Ya kan kalau dibolehkan undang-undang sebelumnya 34 jika penting ya 30, 25 sudah cukup. Karena dibantu oleh teknologi macam-macam dan seterusnya saat ini. Gitu. Baik. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, ini kan bicaranya adalah kelanjutan kan. Nah kita udah bicara tadi di awal. Yang namanya kelanjutan itu artinya nggak memulai dari nol. Mesti itu memulainya di angka 60, 70, 80 dan sebagainya. Artinya 40 sekian aja yang mau kita kerjakan. Dengan memulai awal aja Pak Jokowi hanya membutuhkan 34 dan oleh Pak Prabowo dianggap sukses. Kenapa metode itu nggak diambil? Kalau Pak Jokowi 34 sukses, ya saya 25 juga bisa sukses dong. Dengan beban pekerjaan yang tinggal 40. Atau minimal dengan 34 itu sudah bisa, maksud Anda begitu? Setidaknya 34. Bukan tidak membengkakkannya gitu loh kira-kira itu. Karena 34 Pak Jokowi bisa sukses menurut kriteria Pak Prabowo kan. Loh, kok nggak jadikan contoh itu maksud saya? Oke, saya akan minta komentar Bang Andri, tapi jangan sekarang Bang Andri, karena kita akan jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime News.
Dan kami akan masih melanjutkan dialog dengan dua narasumber, ada Bang Andre Rosiade dan juga Bang Ray Rangkuti. Saya akan kasih kesempatan, Bang Andre. Jadi yang apa aja, ada dua hal kalau salah tadi. Yang pertama itu bahwa Bang Ray mengkritisi, itu haknya Bang Ray. Tapi Pak Prabowo menjamin kebebasan berdemokrasi dan berpendapat, ya, di pidatonya jelas. Bang, tapi kan logikanya itu tadi, kalau sama 34, kenapa tidak sama jumlahnya? Ini kan, jadi kan ini soal hak prerogatif Pak Prabowo sebagai presiden, ya. Kami menghormati pendapat Bang Ray, ya tentu hak Pak Prabowo juga untuk mengambil kebijakan. Di mana memang terlihat gemuk. Gemuk itu tapi kan ini representasi, berbagai pihak kan bisa lebih direpresentasikan. Mungkin ada representatif partai politik, profesional, suku daerah juga jangan dilupakan, gitu. Apalagi negara kita ini negara besar, permasalahan kompleks dan banyak. Nah, Pak Prabowo punya pendapat, dengan besar ini kita akan lagi efektif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan. Ya, kalau kita omong-omong sih bisa saja berbeda pendapat. Tapi mari kita berikan masing-masing kesempatan. Tapi silakan rasionalisasinya apa gitu, Bang? Silakan Bang Ray mengkritisi. Ya, kita Pak Prabowo tentu dengan tim kabinetnya tidak perlu banyak omong-omong lagi. Yang dibutuhkan oleh rakyat bukan omong-omongnya Pak Prabowo, tapi bagaimana kalau seandainya kabinet hari ini diumumkan, besok dilantik, ya. Mungkin 21 pagi dilantik menteri. Mohon ditunggu sebentar, kita akan lihat bersama Erlangga Hartarto, politisi Partai Golkar, baru saja hadir dan kita akan dengarkan bersama statementnya berikut ini. Kita tunggu saja. Pak Erlangga apakah akan Tunggu pengumuman. Tapi berarti siapa untuk Menko Perekonomian lagi? Insya Allah. Pak, dari pidatonya Pak Prabowo, dari tanggapan Bapak sendiri melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo seperti apa? Ya, pertama tentu arahannya jelas. Yang utama tentu swasembada pangan, swasembada energi, kemudian subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa kita harus melihat beyond indikator-indikator yang ada. Jadi lebih dalam lagi. Demikian. apa saja yang bisa dievaluasi dari program sebelumnya, Pak? Kita tunggu agenda selanjutnya. Terima kasih. Batik coklat itu apa? Batik coklat itu maknanya apa, Pak? Kami sering pakai coklat ya. Ya, nanti. Bang Obe, informasi Bapak Presiden akan mengumumkan nama-nama kabinetnya yang akan dilantik besok, dan kita diminta datang malam ini. Tapi apa jabatannya ya kita tunggu apa yang diumumkan nanti. Di luar Bapak akan kembali menjabat sebagai Mendagri. Nah, saya nggak mau berspekulasi. Tapi kemarin tinggal sebentar lagi aja. Pas pembekalan mungkin ngobrolnya. Kan saya sudah sampaikan waktu itu yang dibicarakan diantaranya masalah inflasi, dan kemudian beliau menyampaikan bahwa beliau sudah paham dengan saya paham dengan Pak Tito karena sudah 5 tahun di kabinet sama-sama. Ya. Kalau mendengarkan tadi jadi sering ikut rapat-rapat apa nama itu terbatas, ya. Dan sudah komunikasi dengan wamennya nggak, Pak? Apa itu? Calon wamennya, Pak? Nah, saya belum berspekulasi juga. Pak, kalau dengar pidato Pak Prabowo perdana tadi, ada komentar nggak Pak dari pidato Bapak sendiri gitu? Saya belum tahu bidangnya mana. Tapi yang jelas kaitan dengan Mendagri jelas sekali kan, masalah misalnya bumi alam kaya dalamnya kita harus digunakan untuk kepentingan rakyat, memberantas kemiskinan, ya. Kemudian ya pangan itu nomor 1. Dan selama ini kita membantu Menteri Pertanian untuk semua daerah, membantu Kementerian Pertanian untuk swasembada pangan, masalah pupuk, kemudian juga menjaga produksi agar inflasi supply tetap cukup dalam negeri dan kemudian inflasi akan menurun. Sangat terkait sekali itu. Ya. Masalah hilirisasi juga. Itu kan pasti akan melibatkan semua daerah-daerah. Kira itu. Ya, tunggu ya Pak kabarnya ya Pak. Nanti lihat aja nanti. Oke, terima kasih. Akan mengisi pos apa? Kemarin akan mengisi pos apa gitu? Oh, nantilah biar Pak. Dibocorkan sedikit biar boleh Pak Presiden aja. Berarti benar hari ini diumumkan. Iya, bismillah. Di kementerian atau di
kementerian. Oh, di kementerian, Mas. Kementerian apa kira-kira? Wakil menteri. Nanti aja nanti. Maaf. Mas Giring, boleh nyanyi sedikit, Mas? Dan baru saja kita lihat beberapa calon menteri dan mungkin calon wakil menteri juga. Saya konfirmasi kalau begitu Bang Andre. Jadi tadi paling tidak kita lihat Pak Erlangga, Pak Tito, ini posnya masih sama nggak Bang? Saya tanya yang pemain lama dulu nih. Itu hak prerogatif presiden. Malam ini kan insya Allah kan diumumkan oleh Presiden ke-8 Indonesia. Kita tunggu saja, kan tinggal berapa, ya mungkin 1 jam lagi. Infonya jam 9 tuh tapi tepat ya Bang? Wallahu alam ya. Oke. Kan kita dengar keterangan mereka diminta datang jam 8 Betul. malam. Ya mungkin bisa saja setelah itu kan, bisa jam 8, setengah 9, jam 9 yang tahu kan Pak Presiden yang tahu. Lalu yang kedua kan kita sudah mendengar keterangan juga besok akan dilantik. Baik menteri maupun wamen. Dan lusa mungkin kepala badan. Ya kita tunggu sehingga tanggal 23 menteri sudah melakukan rapat kabinet pertama. Lalu tanggal 24 menteri-menteri ini dikumpulkan di Magelang. Jadi sehingga tadi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan kabinet tentu segera gaspol. Nah, kita memang bagian keberlanjutan ke Pak Jokowi. Karena keberlanjutan inilah transisinya menjadi sangat mulus. Sehingga posnya masih akan sama kalau keberlanjutan? Jadi gini, mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berkembang, tapi itu kan haknya Pak Prabowo. Nanti diumumkan ini, tapi jelas dengan keberlanjutan apa sih yang terbantu? Contoh, bagaimana biasanya presiden baru itu biasanya APBN-nya mereka akan APBN tahun depan, ya bukan APBN tahun berjalan seperti sekarang. Nah, kalau di Pak Prabowo itu sudah dibantu oleh Pak Jokowi karena bagian keberlanjutan transisi sangat mulus. Kan kemarin Mas Tommy juga masuk dalam momen begitu ya? Ya sudah dipersiapkan sehingga APBN 2025 sudah dimulai disesuaikan untuk kebutuhan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Contoh, bagaimana pemerintah di APBN 2025 itu sudah mengakomodir makan siang bergizi gratis. Ada 71 triliun anggaran disiapkan. Memang belum sampai hampir 400 triliun, tapi sudah mulai di 2025. Nanti akan lebih besar lagi di 2026. Lalu yang kedua, Pak Prabowo minta apa sih? Bagaimana tadi disampaikan oleh beliau? Harus ada kedaulatan pangan. Nah, apa yang akan direncanakan Pak Prabowo dalam janji kampanye? Intensifikasi pertanian dan cetak sawah. Nah, anggarannya di APBN 2025 sudah disediakan 15 triliun. Jadi gaspolnya sudah dari situ ya Bang ya? Iya. Orangnya cepat, anggarannya sudah dari sekarang Pak Prabowo bahkan menyampaikan, saya akan renovasi sekolah. MCK ada 22.000 sekolah. Nah, itu nggak omon-omon. Tapi di 2025 ini kita eksekusi segera karena anggarannya sekitar 20,3 triliun sudah ada. Teralokasikan. Jadi semuanya sudah direncanakan secara matang, ya bagian dari transisi sehingga setelah pemerintah ini mengumumkan kabinet lalu mungkin retreat di Magelang, langsung di akhir bulan mereka langsung action dan bekerja tanpa perlu omon-omon. Tapi yang penting bekerja. Tentu kami di DPR nanti akan memberikan dukungan penuh, kami kawal sehingga ekspektasi, harapan masyarakat bisa terwujud. Nah, kalau Bang Ray skeptis, protes, itu hak beliau. Sekali lagi, era Prabowo Gibran, semua orang bebas bicara. Bang. Jadi aman Bang. Terakhir, singkat saja. Karena Pak Prabowo orang yang menghormati demokrasi. Buktinya apa? Buktinya apa? Prabowo ya mendirikan partai, ikut pemilu berulang-ulang meskipun kalah. Baik, kami sudah bisa tangkap pesan Anda Bang. Bang Rey, jadi dengan komposisi yang cukup besar, keberlanjutan gaspol yang disebutkan Bang Andre, 100 hari akan bisa efisien tercapai program-program Pak Prabowo Gibran? Nah, bagaimana? Ini 4 hari boleh disebut kita masih urusan kabinet nih. Gitu. Karena habis ini katanya pengumuman. Baru setelah hari berikutnya baru rapat anggota kabinet. Baru itu ke Magelang. Sekolah lagi, ya, sekolah sehari 2 hari, gitu kan. Udah 4 hari tuh. Jadi sebetulnya itu tidak menjawab pertanyaan. Tidak, maksud saya. Kan tapi sudah dimulai kemarin, yang saya mau ngatakan, APBN-nya sudah di... Gini loh maksud saya, ini kelihatan paradok-paradoknya. Kata paradok ini saya mengambil dari bukunya Pak Prabowo. Nanti saya boleh jawab ini. Waktu kita singkat, ini sedikit saja. Pertama, ini kabinet yang efisien, tapi membengkak. Kan di mana? Itu kan nggak sesuai teori yang kita sebut dengan efisiensi. Kemudian ini kabinet kerja 4 hari itu hanya urusan internal gitu. Mestinya malam ini kalau penting bacakan, besok sumpah langsung rapat paripurna, rapat anggota kabinet pertama itu.
nggak pakai sekolah-sekolahan, kan asumsinya melanjutkan pakai sekolah apalagi. Gitu. Itu memang. Nah, yang ketiga adalah sebagai yang saya sebutkan tadi itu, ini pemerintahan yang pro demokrasi. Nah, nguji itu sederhana aja. Itu dong dibebaskan lagi tuh semua orang yang dinyatakan tersangka di rejimnya Pak Jokowi itu. Bisa nggak sekarang dinyatakan bebas oleh Pak Prabowo? Baik. Gitu. Bang Nah, yang tunggu dulu. Yang keempat, singkat Bang, waktu kita habis yang keempat tadi pro rakyat dan sebagainya itu. Itu PIK itu bisa nggak dibatalkan? PIK 2 BSD kok jadi PSN? Baik. Itu aja dulu. Nah, begitu ya. Yang saya mau masuk ke 100 hari itu, bisa nggak ada perubahan di 100 hari yang berkaitan dengan itu? Itu akan kan jadi sangat itu kepres alat semua. ukurnya ya Mas Anda. Singkat saja Bang Andri, waktu kita kadang agak lucu juga itu mendengarkan Bang Ray ini memaksakan kehendaknya. Kalau kita lihat sejarah dulu ya, dari presiden-presiden sebelumnya, itu menterinya baru terbentuk 10 hari, bahkan biasanya di November. Ya, saya kan anggota DPR. Saya tahu singkat saja Bang, poinnya Bang. Pak Prabowo ini lebih bergerak cepat, bahwa satu malam setelah dilantik langsung mengumumkan, besoknya dilantik, serah terima jabatan. Nah, kenapa butuh retreat ya? Kan tidak semuanya pernah jadi menteri. Tentu Pak Prabowo ingin membangun super team, ingin membangun pemahaman yang sama, chemistry yang sama. Sebelum bekerja mereka harus jadi tim solid, sehingga nanti setelah 27, setelah berapa hari di Magelang, mereka tancap gas di tanggal 28. Baik, kita akan lihat seperti apa Bang berikanlah Andri. kesempatan kita bekerja, berikanlah kesempatan bekerja, jangan nyinyir dulu. Meskipun saya pahami, saya pahami negara demokrasi bebas, tapi kita mengkritik nyinyir. Abang-abang sekalian, saya paham Bang Ray bagian kubu yang tidak puas dengan hasil pemilu. Ya mungkin bagian kubu yang memberikan nilai 11 ternyata barang ini dipilih oleh 58%. Makanya kemudian saya mengatakan bahwa kita akan lihat saja ke depannya seperti apa, 1 minggu ini akan seperti apa, kemudian transisinya diuji dengan 3 itu. Bebaskan tahanan politik, PIK cabut, ketentuan pasir laut dicabut. Baik, kami dapat pandangan. Kita akan lihat seperti apa. Terima kasih Bang Ray dari Lingkar Madani Indonesia dan juga Bang Andre Rosiade, Dewan Pembina Partai Gerindra bergabung bersama kami. Terima kasih Bang, sehat selalu.